Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri utama penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan. Di sini saya akan menjelaskan ada 7 bakteri, yaitu yang pertama Salmonella, yang kedua Shigella, yang ketiga Staphylococcus aureus, yang keempat Vibrio cholera, yang kelima Clostridium botulinum, yang keenam Escherichia coli, dan yang terakhir yaitu Enterobacter. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Salmonella. Bakteri Salmonella biasanya dapat mengontaminasi makanan seperti daging, telur, serta produk unggas. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang sudah terkontaminasi dan tidak dimasak secara matang. Bakteri ini biasanya menyebabkan peradangan di usus besar serta usus kecil. Kemudian bakteri Shigella. Bakteri Shigella ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi feses yang mengandung bakteri Shigella. Penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Shigella ini memiliki gejala seperti diare berdarah, muntah-muntah, sering ingin BAB yang tidak terasa tuntas, serta dehidrasi. Selanjutnya yaitu bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang dapat mengontaminasi makanan yang berprotein tinggi seperti telur dan daging. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui tangan yang sudah terkontaminasi dan tidak dicuci ketika hendak memasak atau ketika hendak makan. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya yaitu bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini biasanya terdapat pada produk perikanan. Bakteri ini dapat mengontaminasi makanan yang tidak dimasak secara matang. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit muntah berak yang dikenal di Indonesia. Selanjutnya yaitu bakteri Clostridium botulinum. Bakteri Clostridium botulinum biasanya terdapat pada makanan kaleng yang sudah rusak. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan. Baiklah, selanjutnya yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli biasanya terdapat pada makanan yang sudah terkontaminasi oleh tinja. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit diare. Dan yang terakhir yaitu bakteri Enterobacteria. Bakteri Enterobacteria biasanya terdapat pada usus manusia dan pada usus hewan. Bakteri ini dapat mengontaminasi makanan yang sudah tercemar oleh tinja. Perkenalkan, nama saya Tiana, saya dari Prodi D4 Kesehatan Lingkungan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi cemaran biologi atau mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan lensa pembesar atau mikroskop. Makhluk yang sangat kecil tersebut disebut mikroorganisme atau mikroba. Dan ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering ditemukan pada pangan disebut mikrobiologi pangan. Ada 5 contoh cemaran biologi atau mikrobiologi pangan. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah virus, yang ketiga adalah kapang, yang keempat adalah kamir, dan yang kelima adalah parasit. Dari kelima contoh cemaran biologi atau mikrobiologi yang saya sebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, saya Ivan Nikola dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus yang dapat menyebarkan penyakit ini melalui makanan. Yang pertama, rotavirus. Rotavirus adalah salah satu virus penyebab diare yang menular melalui jalur fesal sampai oral.
yaitu melalui fase penderita yang tidak sengaja masuk ke mulut orang yang sehat. Rotavirus yang keluar melalui fase biasa mengkontaminasi air, makanan, minuman, dan benda-benda yang ada di sekitar, seperti mainan dan alat dapur. Hal ini biasanya terjadi jika kebersihan lingkungan dan kebersihan diri penderitanya tidak terjaga dengan baik. Contoh penyebaran rotavirus melalui makanan, yaitu seseorang yang tidak mencuci tangan setelah BAB dan langsung makan dengan tangan. Yang kedua adalah polio. Polio adalah penyakit yang menyerang tubuh, terutama pada bagian otot dan saraf, yang dapat mengakibatkan pelemahan otot yang bersifat permanen. Akhirnya, tubuh dapat mengalami kelumpuhan bahkan hingga kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus polio yang sangat menular. Vaksin polio harus diberikan kepada setiap orang sejak usia masih anak-anak. Contoh penyebaran polio melalui makanan yaitu adalah seseorang makan bekas makanan penderita polio. Nama saya Satrio Adi Muhammad Nugraha dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Kesehatan Lingkungan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu virus hepatitis A dan hepatitis E dalam cemaran biologi atau mikrobiologi pada makanan sebagai berikut. Hepatitis A. Hepatitis A adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati ini dapat menularkan dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus tersebut. Berikut beberapa cara penularan hepatitis A yang lebih spesifik. Yang pertama, makan hasil masakan atau disiapkan penderita hepatitis A yang tidak membersihkan tangan setelah menggunakan toilet. Yang kedua, minum air yang terkontaminasi virus hepatitis A. Yang ketiga, makan kerang atau hidangan laut mentah dari air yang tercemar limbah. Yang keempat, kontak dekat dengan penderita yang terinfeksi hepatitis A. Yang kelima, hubungan seks dengan penderita hepatitis A. Berikut disampaikan 9 cara pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat luas. Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum masak, sebelum makan dan keluar toilet. Yang kedua, selalu cuci alat-alat masak dan alat-alat makan. Yang ketiga, dapur harus selalu bersih, sampah padat dan cair dikelola dengan baik. Tidak ada binatang dan serangga. Yang keempat, gunakan air yang bersih dan bahan makanan yang baik. Pilih bahan makanan yang segar, proses memasak yang benar dan baik. Cuci buah dan sayur dengan baik, tidak menggunakan bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Yang kelima, masak makanan hingga matang, terutama daging sapi, ayam, telur, seafood. Rebus sup hingga 70 derajat Celcius. Yang keenam, pisahkan bahan makanan matang dan mentah dengan menggunakan alat dapur dan alat makan yang berbeda, serta simpan di tempat yang berbeda. 7. Simpan makanan di suhu aman. Jangan simpan makanan matang di suhu ruangan terlalu lama. Masukkan makanan ke dalam lemari es bila ingin disimpan sebelum dihidangkan. Panaskan sampai lebih dari 60 derajat Celcius, serta jangan terlalu lama disimpan di lemari es. Yang kedelapan, jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang kotor dan berjamur. Yang 9, selalu menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dan pribadi. Yang kedua, hepatitis E. Hepatitis E termasuk salah satu jenis penyakit hepatitis. Penyakit ini adalah infeksi hati akut berpotensi serius yang disebabkan oleh virus HEV. Berbeda dengan jenis hepatitis lain, penyebaran virus hepatitis E terjadi
saat seseorang mengkonsumsi air atau yang terkontaminasi virus HIV. Penularan hepatitis E juga dapat terjadi melalui transfusi darah ibu hamil ke janin serta hewan yang terinfeksi HIV. Penyebab terjadinya hepatitis E. Infeksi dan gejala dari penyakit ini disebabkan oleh HIV atau hepatitis E virus dan bisa ditularkan melalui makanan atau air yang sudah terkontaminasi oleh feses. Pengidap hepatitis E, selain dari makanan dan minuman, penularan hepatitis E juga bisa terjadi lewat transfusi darah antara ibu dengan janin jika si ibu terinfeksi, serta hubungan intim tanpa pengaman. Jika seseorang terjangkit hepatitis E, orang tersebut akan mengalami infeksi hati akut. Gejala hepatitis E pada umumnya, gejala HIV muncul sekitar 2-7 minggu setelah terpapar virus dan biasanya berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Berikut ini gejala umum hepatitis E. Yang pertama, menguningnya warna kulit dan mata. Kedua, urin berwarna gelap seperti teh. 3, nyeri sendi dan perut. 4, hilangnya nafsu makan. 5, pembengkakan pada hati. Yang keenam, gagal hati akut. Yang ketujuh, mual dan muntah. Yang kedelapan, sering merasa lelah. Yang kesembilan, demam. Pencegahan penyakit hepatitis E dapat dicegah dengan memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan, yakni dengan tidak mengkonsumsi air yang kotor dan makanan mentah. Ini termasuk mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan kerang. Meskipun tidak diolah, makanan tersebut harus dikonsumsi dalam keadaan bersih, yakni dengan membilasnya dengan menggunakan air. Halo, perkenalkan, nama saya Afra Susera. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cemaran biologi atau mikrobiologi, khususnya mengenai kapang. Kapang itu merupakan mikroba yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutriennya secara autotrof, sehingga kapang itu hidup sebagai parasit pada mikroorganisme lain. Pada umumnya, kapang itu tumbuh pada makanan yang telah basi atau pada makanan yang telah lama tidak diolah. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari kapang. Bahan makanan yang telah terkontaminasi oleh kapang dapat mengalami penurunan kualitas, baik rasa, gizi, maupun tekstur, dan dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Untuk mengurangi atau mencegah kontaminasi oleh kapang pada bahan makanan, dapat dilakukan pengawetan, salah satu contohnya dengan pembuatan acar. Contoh kapang penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan. Salah satu contoh kapangnya itu Aspergillus sp, Fusarium sp, dan Penicillium sp. Dan pada umumnya kapang itu banyak ditemukan pada buah-buahan, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kapang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Koyanto. Di sini saya akan membahas tentang kamir. Kamir umumnya diklasifikasikan berdasar sifat-sifat fisiologisnya dan tidak ada perbedaan morfologi seperti halnya pada kapang. Buah-buahan dan sayur segar mengandung bermacam-macam flora mikroorganisme, di antaranya kapang dan kamir. Kapang dan kamir dapat terbawa melalui tanah, permukaan tanaman, permukaan daun, hujan, insekta, dan lain-lain. Kamir dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kamir sejati, di mana kelompok kamir sejati pada dasarnya memiliki spora, dan kelompok kamir yang liar. Kelompok kamir liar ini tidak mempunyai spora. Terus manfaat kamir dalam produksi pangan. Dengan memperhatikan aktivitas kamir yang sangat reaktif dan beragam terhadap bahan makanan, maka dapat dikaitkan kamir mempunyai potensi yang besar selain sebagai agen fermentasi. Dapat memberikan perubahan yang sangat signifikan baik dalam rasa,
aroma, tekstur, dan dari pangan tersebut. Seperti kita lihat, selain pada pembuatan roti dan minuman yang beralkohol, khamir juga biasanya digunakan untuk membuat seperti susu, mentega, yogurt, daging beku. Selain menguntungkan, khamir juga menyebabkan kerusakan pada makanan, yaitu pada sekret. Perkenalkan, nama saya Eliza Aprianti dari Prodi D4 Kesehatan Lingkungan semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontaminasi parasit pada makanan. Ya, lalapan. Lalapan menyerupai salad yang banyak dijumpai. Ciri khas dari lalapan yaitu sayur yang dihidangkan dalam keadaan mentah dan langsung dimakan. Sayur yang biasa digunakan adalah selada, sawi, timun, dan lain sebagainya. Lalapan selain memiliki banyak manfaat, ternyata lalapan juga berpotensi sebagai penyebab penyakit yang disebabkan oleh mikroba dan cacing. Tanaman menjadi media penularan penyakit cacing karena dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pertama, kontaminasi telur cacing pada tanaman secara langsung biasanya terjadi pada jenis tanaman air karena tempat penanaman sayur kontak langsung dengan air. Kedua, penularan penyakit melalui tanaman secara tidak langsung terjadi karena menggunakan air sungai untuk imigrasi sawah atau untuk menyiram tanaman di ladang. Telur cacing dapat tetap hidup bertahun lamanya di tempat yang berair dan lembab. Menggunakan kotoran sapi untuk pupuk juga dapat menyebabkan kontaminasi pada tanaman. Lalapan dapat menjadi media penularan penyakit cacingan, namun bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi lalapan. Upaya pencegahan yaitu dengan cara mencuci sayur dengan garam, kemudian bilas dengan air hangat. Ya, bagi para petani seharusnya jangan langsung menggunakan kotoran sapi, tetapi harus diolah menjadi kompos. Tindakan preventif terkadang sulit dilakukan karena menjadi faktor keuntungan dan kemudahan, sehingga kontaminasi telur cacing di lalapan masih ada. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Dwi Rizkyanti dari D4 Sanitasi Lingkungan. Saya akan melanjutkan materi yaitu parasit pada cemaran mikrobiologi. Tanah merupakan sumber penularan utama dan terpenting untuk berbagai parasit. Soil transmitted helminths merupakan cacing dari saluran pencernaan manusia dan hewan yang ditularkan melalui tanah manusia sebagai host space-nya. Terdapat 3 cacing yang sering ditemui di tinja manusia, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, dan cacing tambang. Terdapat 5 cacing perut yang ditularkan melalui tanah, yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, dan Strongyloides stercolaris. Terdapat pula parasit yang ditemukan di lalapan, yaitu Cercaria, larva Rhabditidae, larva Strongyloides stercoralis, Archaris lumbricoides, Trichuris trichura, dan Ancylostoma americanus. Selanjutnya yaitu golongan parasit di makanan. Yang pertama, Protozoa intestina. Yang kedua, Protozoa jaringan. Yang ketiga, Nematoda intestinal. Yang keempat, Cestoda. Semakin banyak telur yang ditemukan, semakin tinggi pula derajat endemi di suatu daerah. Jumlah telur dapat berkembang semakin banyak pada masyarakat dengan infeksi semakin berat. Terdapat beberapa parasit penyebab penyakit yang ditularkan melalui makanan, yaitu yang pertama, Fasciola hepatica, yang merupakan cacing hati yang terdapat pada hati dan feses sapi. Yang kedua, Giardia, menular melalui air.
Yang ketiga, Taenia atau cacing pita. Yang keempat, Toxoplasma yang berada di kotoran kucing. Yang kelima, Trichinella atau cacing otot yang berada di daging babi. Yang keenam, Entamoeba histolytica di usus. Ascaris merupakan cacing gelang. Dan kedelapan, Echinococcus atau cacing pita pada anjing. Sekian materi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.